Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu tafsir dengan materi munasabah, munasabah fil Quran. Baiklah kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Oke, pembahasan kita hari ini meliputi dari definisi, cara-cara mengetahui, macam dan bentuknya serta manfaat. Dan saya lampirkan juga sedikit contoh tentang munasabah. Baiklah, kita mulai dari definisi. Ya. Secara etimologi atau secara bahasa, munasabah berasal dari kata nasabah yunasibu munasabah, yang artinya dekat, ya, bimana al-qarib. Al-munasabah artinya sama dengan al-qarabah, yang berarti mendekatkan, dan juga al-musyakalah, yang arti menyesuaikan. Sementara kata al-nasibu menurut al-Zarkashi, ya, sama artinya dengan al-qaribu wal muttasil, ya, dekat dan bersambungan. Jadi kata munasabah itu bisa berarti dekat atau dia berhubungan satu sama lain. Jadi bisa dipahami munasabah itu hubungan, ya, baik itu antar ayat, antar surah maupun yang lainnya. Pengertian munasabah secara istilah menurut beberapa ulama, ada beberapa pendapat ulama. Pertama, menurut Ibnu Arabi Al-Arabi, munasabah adalah koherensi atau hubungan ayat Al-Quran antara suatu bagian dengan lainnya, sehingga bagaikan satu kalimat yang maknanya harmonis dan strukturnya rapi. Menurut Al-Biqai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat atau surah dengan surah, baik antar ayat maupun antar surah. Menurut Imam Az-Zarkashi, munasabah adalah merupakan bentuk usaha pemikiran manusia untuk menggali rahasia hubungan antar ayat ataupun antar surah yang dapat diterima oleh akal. Jadi, dari beberapa pengertian di atas, maka kita dapat memahami bahwasanya munasabah adalah pengetahuan yang mempelajari berbagai hubungan atau relevansi antara ayat atau surah di dalam Al-Quran. Jadi dalam konteks ulumul Quran, ilmu munasabah berarti menjelaskan korelasi baik itu bersifat umum atau khusus, ya, yang bersifat rasional atau persepsi maupun imajinatif, dan juga korelasi atau hubungan berupa sebab akibat, ilah dan maklul, perbandingan maupun perlawanan. Nah, nama lain dari ilmu ini adalah ilmu tanasubul ayah waswar au ta'alluqu au irtibat, atau al-ittisal atau at-ta'lil, yang artinya sama, ya, hubungan, pertalian, atau kedekatan. Ilmu yang menjelaskan persesuaian antar ayat atau surah, baik satu ayat dengan satu ayat lainnya maupun satu surah dengan surah lainnya. Nah, ilmu munasabah ini, ya, muncul sekitar 3 atau 4 abad setelah Rasulullah SAW wafat. Hal ini berarti kajian ini bersifat ijtihadi, artinya sesuai dengan kemampuan ulama, ya, pendapat ulama. Oleh karena itu, keberadaannya tetap sebagai hasil pemikiran manusia, yaitu ulama ahli Quran yang bersifat relatif, mengandung kemungkinan benar dan juga kemungkinan salah, sama halnya dengan hasil pemikiran manusia pada umumnya yang bersifat husoni. Meskipun keberadaannya mengandung nilai kebenaran yang relatif, namun dasar pemikiran tentang adanya munasabah dalam Al-Quran ini berpijak pada prinsip yang absolut, yaitu bahwa setiap susunan ayat Al-Quran, sebagaimana yang kita lihat sekarang, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berdasarkan petunjuk dari Allah, itu bukan susunan manusia, ya, jadi tertib tauqifi namanya. Atas dasar pemikiran inilah, maka sesuatu yang disusun oleh berdasarkan petunjuk Allah ini tentunya berupa susunan yang teliti dan mengandung nilai-nilai filosofis yang sangat tinggi pula.
Oleh sebab itu, secara sistematis tentulah dalam susunan ayat Al-Quran terdapat korelasi keterkaitan makna antara satu ayat dengan ayat yang lain, baik itu ayat sebelumnya maupun ayat sesudahnya. Karena itu pula, sebagaimana ulama menamakan ilmu munasabah ini dengan ilmu tentang rahasia atau hikmah susunan ayat-ayat dan surah-surah di dalam Al-Quran. Nah, menurut Asy-Syatibi, dia menjelaskan bahwa satu surah, walaupun dapat mengandung banyak topik pembicaraan, namun topik-topik tersebut berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga seseorang hendaknya jangan hanya mengarahkan pandangan pada awal surah, tapi hendaknya memperhatikan pula akhir surah atau sebaliknya. Karena bila tidak demikian, akan terabaikan maksud ayat-ayat yang diturunkan. Nah, tentang masalah ilmu munasabah ini, memang ulama berbeda pendapat bahwa setiap ayat atau surah selalu ada relevansinya atau hubungannya. Ada pula yang mengatakan tidak semua ada munasabahnya atau hubungannya. Tapi sebagian besar ayat-ayat dan surah-surah itu memang saling keterkaitan satu sama lain. Ada pula yang berpendapat bahwa mudah mencari hubungan antara suatu ayat dengan ayat yang lain, tapi susah mencari hubungan antara satu surah dengan surah yang lain. Menurut Muhammad Izza Darwaza, bahwa semula orang menyangka antara satu ayat atau surah dengan ayat atau surah yang lainnya tidak memiliki hubungan antara keduanya. Tapi setelah diteliti, ya, maka mereka mengetahui memang ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, terutama yang berkaitan dengan kisah. Ya. Kisah ini dia saling menyambung antara satu dengan yang lain, baik pada surah yang sama maupun pada surah yang berbeda. Nah, bagaimana cara mengetahui munasabah? Dalam meneliti keserasian susunan ayat ini, dalam meneliti munasabah ya, ayat maupun surah, ya, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus mengetahui susunan kalimatnya. Imam As-Suyuti memberikan penjelasan bahwa harus ditemukan dulu apakah ada huruf ataf yang menunjukkan bahwasanya dia saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Atau sebagai penguat, penjelas maupun pengganti baik dari satu ayat dengan ayat yang lainnya. Apabila terdapat sesuatu yang dirangkaikan menggunakan huruf ataf tersebut, ya ada la, ada bal, ada am, ada au, hatta, tumma, fa, atau wa maupun lakin, ya. Maka di antara keduanya mempunyai sisi yang berhubungan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah As-Saba. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar daripadanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik padanya, dan dialah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Yang kedua, cara mengetahuinya yaitu mengetahui tema atau topik yang dibicarakan. Menurut Subhi As-Shalih mengatakan bahwa pada suatu surah terdapat tema-tema tertentu ya, yang dibahas, baik itu keseluruhannya maupun bagian-bagiannya, yang terdiri dari bagian-bagian dalam ayat-ayat yang saling bersambungan dan berhubungan. Untuk wajar atau tidaknya kesesuaian ayat yang satu dengan yang lain atau surah yang satu dengan surah yang lain dapat diketahui dari tingkat kemiripan atau kesamaan tema tersebut. Jika kesesuaian itu mengenai hal yang sama dan ayat-ayat yang terakhir suatu surah terdapat kaitan dengan ayat-ayat di awal surah berikutnya, maka kesesuaian yang demikian itu adalah masuk akal dan dapat diterima. Akan tetapi, apabila mengenai ayat-ayat atau surah-surah yang berbeda-beda, sebab turunnya dan tentang hal yang berbeda juga pembahasannya, maka sudah tentu tidak ada hubungan atau munasabah antara ayat-ayat dan surah-surah tersebut. Ini yang paling jelas dapat kita ketahui dalam kisah ya. Atau tema-tema misalkan pembahasan tentang sholat. Ini berbagai macam ayat dari berbagai macam surah. Ini saling berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, cara mengetahuinya adalah tentang mengetahui sebab turunnya atau asbabun nuzul. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turun ayat mengenai suatu topik di dalam sebuah surah dengan topik yang sama dengan surah yang lain. Ini biasanya
memiliki keterkaitan satu sama lain, terutama ketika satu sebab itu menurunkan menjadi penyebab, ya, satu peristiwa itu menjadi penyebab turunnya beberapa ayat. Nah, ini ya, jadi beberapa ayat itu saling keterkaitan satu sama lain. Kesamaan topik tersebut dapat dilihat dari latar belakang historis turunnya ayat. Melalui pengetahuan terhadap asbabun nuzul, akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam menemukan munasabah antara ayat maupun antar surah di dalam Al-Quran. Oke. Berikutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk dan macam-macam munasabah. Para ulama tafsir mengelompokkan munasabah ke dalam dua kelompok besar, yaitu ada yang hubungan dalam bentuk keterkaitan redaksinya, ya, atau ayatnya, atau kalimatnya, maupun dalam bentuk keterkaitan maknanya. Jadi ada yang kalimatnya dan ada yang maknanya. Menurut Quraisy Shihab, ya, paling tidak ada 6 jenis munasabah yang bisa ditemukan dalam Al-Quran. Yang pertama itu hubungan kata demi kata dalam satu ayat. Munasabah ini terjadi karena antara bagian-bagian Al-Quran tidak ada kesesuaian, sehingga tidak tampak adanya hubungan di antara keduanya, bahkan tampak masing-masing ayat berdiri sendiri, baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat yang lain, maupun karena yang satu bertentangan dengan yang lain. Hal tersebut baru tampak ada munasabahnya dengan tandai huruf ataf, ya, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi karena ada huruf waw ataf di sana, maka ayat ini sudah dipastikan memiliki hubungan satu sama lain dalam kesastraannya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan, dan langit itu ditinggikan, gunung-gunung ditegakkan, dan bumi dihamparkan. Jadi ini tentang penciptaan, ya, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dan berserta isi makhluknya. Yang kedua yaitu hubungan antara ayat dengan ayat selanjutnya. Ya. Hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain ini dapat kita lihat ketika kita membahas pada tema-tema tertentu. Ya. Contohnya, ketika membahas tentang orang-orang yang beriman pada Quran surah Al-Mu'minun, dari ayat 1, ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un waliz zakati fa'ilun. Ya. Nah, ini jadi tema pokoknya atau kalimat utamanya itu dapat kita dilihat pada ayat pertamanya. Nah, ayat berikutnya itu merupakan penjelasan tentang kriteria-kriteria orang beriman. Dia sholat, dia zakat, dia menjaga kemaluannya, seperti itu. Nah, ini saling keterkaitan satu sama dengan yang lain. Berikutnya, hubungan antara surah dengan surah yang lain. Misalnya, hubungan antara surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah, di mana surah Al-Fatihah ini berisikan tentang tema pokok baik tentang akidah, muamalah, ya, janji dan ancaman, dan Al-Baqarah ini memperjelas dari maksud yang terdapat pada Quran surah Al-Fatihah. Ya. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, maka nanti dijelaskan pada Quran surah Al-Baqarah untuk mengetahui jalan yang lurus, ya, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka kita harus mengikuti petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian hubungan antara awal surah dengan akhir surah. Nah, ini bisa kita lihat pada Quran surah Al-Hadid, ya, dengan penutupan surah Al-Waqiah ayat 96. Ya. Yaitu tentang Quran fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, ini hendaklah kita bertasbih dengan nama Rabb yang maha besar, yang maha agung. Maka itu disambut dengan penjelasan, ya,
tentang tasbih tersebut pada Quran surah Al-Hadid ayat 1. Subhalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini tentang tema keutamaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hubungan antara akhir surah dengan awal surah yang lainnya. Ya, ini sama mirip dengan yang seperti tadi. Ketika ada awal surah yang berhubungan dengan akhir surahnya, dia menjelaskan tentang misalkan surah Al-Baqarah dengan akhir surah Al-Baqarah. Ya, ini menjelaskan tentang perihal ya, orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir hubungan tema surah dengan tema yang lain atau isi kandungannya. Ya. Apa zoom ya, Ja? Al-Quran sebagai satu kesatuan yang bagian-bagian strukturnya terkait secara utuh, maka dapat diketahui ya, ada hubungan antara tema-tema yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya surah Al-Fatihah sebagai umul kitab, di dalamnya terkandung masalah tauhid, masalah peringatan, masalah penyehambaan diri, ya, hukum-hukum maupun petunjuk-petunjuk. Maka pada surah-surah berikutnya diperjelas satu persatu itu ya. Bagaimana cara menghambakan diri ya, melalui sholat, melalui zakat, puasa dan lain sebagainya yang dibahas pada Quran sebelumnya. Maupun tentang tema-tema yang berkaitan tentang hukum, baik itu hukum sosial maupun hukum ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Nah, ini diperjelas lagi tema pokok yang terdapat dalam Al-Fatihah kemudian dijabarkan ke dalam surah-surah lainnya, baik dari surah Al-Baqarah sampai kepada surah An-Nas. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, nanti kita lihat kepada bagian contoh. Nah, kita ambil Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 12. Nah, pada ayat ini mereka menjelaskan tentang kriteria yang disebut dengan persaudaraan orang-orang yang beriman. Diawali dengan ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka sesungguhnya ya, yang namanya orang-orang beriman itu mereka saling bersaudara satu sama lain. Maka kalau mereka bersaudara, hendaklah mereka saling berbuat baik atau berdamai satu sama lain. Jangan berkelahi, jangan saling menyakiti. Nah, hal ini kemudian diperjelas lagi pada ayat berikutnya, pada ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang beriman, kalian itu bersaudara. Kalau karena kalian bersaudara, maka tidak boleh menghina, mencaci maki, ya, merendahkan, meremehkan, mengolok-olok antara satu dengan yang lainnya. Asa ayyakuna khairun minhum wala nisaan min nisain asa ayyakuna khairun min hunna. Mana tahu yang diolok-olok itu, yang diejek itu, yang dihina itu lebih baik di sisi Allah daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, dan juga jangan memanggil seseorang dengan panggilan yang merendahkan, meruntuhkan harkat martabatnya. Ini dilarang. Kenapa? Karena kita semua saling bersaudara. Bi'sal ismul kusuk ba'dal iman. Maka seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan orang-orang yang fasik. Siapa yang tidak bertobat, maka orang-orang itulah yang zolim. Ya. Kenapa zolim? Karena mereka menyakiti saudara lain, saudaranya yang sesama orang beriman. Nah, kemudian pada ayat 12 dijelaskan lagi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-dzan. Kita sebagai saudara itu hendaklah jangan banyak-banyak berprasangka buruk. Ya, tidak boleh berprasangka buruk kepada rekan kita lainnya ya. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk. Hendaklah kita selalu berprasangka baik kepada saudara kita. Kenapa? Karena kita saudara. Saudara ini artinya hubungan kita itu sangat dekat ya. Jadi apapun yang terjadi ya hendaklah kita utamakan berprasangka baik. Kalaupun nanti terjadi kecurigaan, maka kita harus mencari buktinya dulu, ada saksinya dulu, baru kita boleh ya, memanggil saudara kita itu untuk tabayun.
Inna ba'du dzanni ismun, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Jadi berprasangka buruk nanti takutnya ujung-ujungnya menjadi fitnah. Nah, ini menjadi merupakan sebuah dosa besar. Wala yaktab ba'dukum ba'du. Nah, ini yang paling sering dilakukan. Janganlah kita saling menggibah, menggosip, membicarakan aib orang lain. Kenapa? Karena membicarakan aib orang lain itu seperti ayuhibba ahadukum ayyakulalah maki mayitan, seperti kita memakan bangkai. Memang nikmat makan daging, tapi yang daging yang dimakan itu bangkai. Apa jadinya kalau kita tahu bahwasanya kita sedang memakan bangkai? Bakari tumuh, maka tentulah kita akan merasa menjadi jijik. Seperti itulah hukum orang yang menggosip, yang menggibah, membicarakan aib orang lain. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dalam persaudaraan kita. Sungguhnya Allah itu Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Jadi kalau kita sudah terlanjur melakukannya, hendaklah kita bertobat kepada Allah, meminta maaf kepada saudara kita yang sudah kita zolimi tersebut. Jadi inilah bentuk persaudaraan orang-orang beriman yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat dari ayat 10 sampai ayat 12. Nah, ini adalah salah satu contoh dari munasabah. Lantas apa manfaat dari munasabah? Ya, banyak sebenarnya. Yang pertama, untuk menepis pandangan orang yang menganggap bahwa tema-tema Al-Quran tidak mempunyai hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Padahal itu saling merangkai, terutama yang satu tema. Mengetahui hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat ataupun surah-surahnya antara satu yang lain, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran, dan juga memperkuat keyakinan kita terhadap wahyu itu datang dari Allah yang berisikan dengan mukjizat-mukjizat yang mustahil dibuat oleh manusia. Berikutnya dapat mengetahui keindahan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimat antara satu dengan yang lainnya, serta kesesuaian hubungan rangkaiannya, keindahan bahasanya yang tersusun dengan rapi, ya, berisikan makna-makna yang mendalam. Nah, inilah yang kemudian menjadikan petunjuk bagi manusia dalam kehidupannya. Yang terakhir, dapat membantu menafsirkan ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan satu kalimat dengan ayat yang lain. Nah, terutama nanti kalau kita menggunakan tafsir maudhu'i atau tafsir tematik, maka ilmu munasabah ini akan sangat berguna sekali di dalam membentuk konsep-konsep yang ingin ditawarkan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, sanggahan, bantahan, ya koreksi, silahkan ditulis pada kolom komentar. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.